Nah, obat ini diperlukan apabila tidak terjadi keseimbangan di dalam sistem saraf pusat. Ya. Yang satunya meningkat tajam, sementara yang inhibisi menurun, gitu ya, misalnya seperti itu. Atau sebaliknya, yang inhibisi dominan turun, tapi yang terstimulasi menjadi rendah, ya, seperti itu. Nah, aktivitas yang meningkat atau stimulasi dan aktivitas inhibisi itu diperankan oleh neurotransmitter, molekul-molekul neurotransmitter. Ini yang perlu dipahami bahwa di dalam sistem saraf pusat itu dikendalikan oleh neurotransmitter asam amino. Aktivitas stimulasi dan aktivitas inhibisi atau aktivitas depresi. Aktivitas stimulasi itu dikendalikan oleh golongan asam amino yang begitu banyak, tetapi saya contohkan dua saja, misalnya aspartat dan glutamat. Ingat-ingat, aspartat dan glutamat ini mengendalikan sistem saraf pusat yang bersifat stimulasi atau excitatory, excitement. Sedangkan yang bersifat inhibisi atau inhibitory itu dikendalikan oleh GABA dan glisin. GABA dan glisin, gamma aminobutyric acid dan asam aminoglisin, dikendalikan oleh itu, ya. Sehingga apa yang terjadi? Nah, terjadi keseimbangan naik turun, ya, antara yang terstimulasi dan terhibur. Apabila tidak terjadi keseimbangan, maka itulah yang dikatakan sebagai suatu keadaan abnormalitas atau bisa dikatakan sebagai penyakit atau disease. Makanya memerlukan obat-obat ini. Ya, obat-obat sedatif hipnotik, obat penenang, dan CNS stimulan. Makanya sedatif hipnotik ini dikatakan atau diresepkan untuk keadaan-keadaan seperti meningkatnya rasa cemas. Sedatif hipnotik ini semacam obat penenang, ya. Itu ada dua golongan sebenarnya. Obat penenang yang tadi glisin sama GABA, ya, itu diingat-ingat, ya, itu sebagai inhibisi, sedangkan aspartat glutamat sebagai excitatory. Nah, kalau digunakan obat-obat sedatif hipnotik, maka obat-obat ini digunakan untuk meningkatkan neurotransmitter yang bersifat inhibisi atau menurunkan stimulasi saraf pusat. Menurunkan stimulasi saraf pusat. Makanya dikatakan bahwa sedatif hipnotik ini dipakai untuk menekan anxiety, rasa cemas. Juga bisa short term problem, atau ya kalau mempunyai problem-problem. Makanya obat ini kan, sedatif hipnotik CNS stimulan ini tidak hanya memberikan efek fisik, atau simptomatis yang bisa kita lihat, tetapi juga memberikan efek psikis. Short term problem, long term problem, panic, generalized anxiety disorder, post traumatic stress disorder, ya. Ini yang sifatnya psikis. Kemudian sleep problem. Sleep problem ini apa sih sebenarnya? Sleep problem ini ya insomnia itu, ya kan? Dan depresi. Atau diberi penenang. Ini obatnya adalah benzodiazepin. Kemudian bagaimana efeknya atau fungsinya? Decrease CNS responding, jadi menurunkan respon pada sistem saraf pusat. Lower anxiety, general sedasi, ya, memberikan efek sedasi, penenang, dan beberapa refleks-refleks yang slowing atau lambat, ya, efeknya. Karena memang dipakai untuk mengurangi excitement,
dipakai untuk mengurangi eksitasi, gejala-gejala kejang, susah tidur, ya, kemudian rasa cemas dan sebagainya. Makanya digunakan sedatif hipnotik ini. The drug use alter normal sleep cycle, jadi digunakan dalam perubahan-perubahan siklus normal dari tidur untuk beberapa hari atau beberapa minggu ya. Jarang sekali penggunaan yang terus-menerus ya. Karena obat ini memberikan efek adiksi. Adiksi itu ketergantungan. Jadi ini sedatif hipnotik. Ya, obatnya adalah benzodiazepin. Ini efeknya. Ya. Jadi sedatif hipnotik ini diindikasikan untuk relaksasi otot, ya, untuk kejang-kejang, konvulsi, sebagai penenang, antikonvulsan, menginduksi anestesi. Menginduksi anestesi ini sebagai pre-anestesi ya. Jadi sebenarnya ada dua golongan obat, yaitu benzodiazepin dan barbiturat. Kalau benzodiazepin ini yang lebih ke arah penenang. Tapi kalau barbiturat itu bisa sampai pada anestesi, level anestesi. Itu barbiturat. Kemudian beberapa efek yang ditimbulkan, seperti hipnosis itu tertidur, sedasi, penenang, relaksasi otot, ansiolitik itu mencegah rasa cemas, antikonvulsi, tentunya dengan potensi yang berbeda-beda, karena nanti benzodiazepin ini mempunyai turunan-turunan obat yang begitu banyak. Mekanisme kerjanya adalah mengadakan potensiasi inhibisi dengan GABA. Tadi saya katakan di depan bahwa GABA dan glisin ini adalah neurotransmitter yang bersifat inhibisi, ya, bersifat inhibitori. Makanya kalau diberikan benzodiazepin, maka efektivitas atau aktivitas benzodiazepin ini memberikan efek pengeluaran terhadap GABA atau meningkatkan kadar GABA. Ya. Apa yang terjadi pada peningkatan kadar GABA? Untuk membuktikan bahwa efeknya adalah sedatif atau penenang. Jadi ini ya. Jadi ketika obat-obat ini tadi targetnya adalah di otak ya, di sel-sel otak, sel saraf otak, central nervous system. Ketika benzodiazepin diberikan, maka dia akan menuju ke sirkulasi yang menuju ke otak. Nah, dia akan menempel di permukaan sel saraf melalui suatu reseptor. Akan menempel pada reseptornya. Ini reseptornya, benzodiazepin dan barbiturat. Jadi jenis depresan atau sedatif hipnotik ini punya dua golongan obat, yaitu benzodiazepin dan barbiturat. Nah, dia menempel di reseptornya saraf yang ada di CNS. Reseptornya namanya GABA reseptor. GABA reseptor. GABA reseptor ini mempunyai 5 kelas atau 5 segmen. Itu bisa dikatakan sebagai pentamerik. Jadi mempunyai 5 tempat untuk melekatnya obat ya, untuk menempatnya obat, barbiturat, mikrotoksin, steroid, kemudian benzodiazepin. Dan GABA itu sendiri. GABA itu sendiri.
ketika benzodiazepin dia menempati reseptornya, maka yang terjadi ini. Jadi benzodiazepin menempati reseptornya, binding site, reseptor GABA, GABA R, GABA reseptor, maka akan terjadi pengeluaran GABA dari neuron, ya. Neuron possinap. Dirilis GABA molekul from synapse neuron. GABA menempati reseptornya, ya. GABA terikat atau binding reseptor site-nya. Ini. Ini reseptor site GABA. Ya, reseptornya. Kemudian apa yang terjadi? Maka terjadi pengeluaran pembukaan open channel reseptor. Open channel reseptor. Open channel reseptor, chlor channel influx. Masuk entry from outer up to inner, ya. Inner. Kemudian dia masuk ke dalam sel intraseluler. Nah, di sini terjadi akumulasi, ya. Akumulasi dari negatif ion. Klor ion. Jadi ion klor. Jadi akumulasi penumpukan. Lalu ini belum menjawab. Belum menjawab mengapa pada pemberian benzodiazepin dan barbiturat sebagai sedatif hipnotik itu memberikan efek sedasi atau penenang. Memberikan efek gampang ngantuk. Memberikan efek relaksasi. Memberikan efek mengurangi rasa cemas. Apa mekanisme yang menjawab itu setelah terjadinya ini? Yang menjawab adalah peristiwa ini. Ini mungkin Anda masih ingat di fisiologi. Ini yang menjawab bahwa pemberian benzodiazepin sedatif hipnotik, ya, mulai dari rangkaian dia menempel pada reseptor GABA, dikeluarkannya GABA, open channel reseptor, masuknya ion klor, baru ke sini. Akumulasi dari ion klor ini, ya, CL-min ini, menyebabkan potensial aksi ini, grafiknya naik apa turun? Naik apa turun? Naik. Saya ulangi lagi. Ion klor, CL-min, masuk ke dalam sel, terjadi penumpukan ion kalsium, ion klor di sini. Ya. CL-min di sini numpuk. Grafiknya naik apa turun? Grafik action potensial ini. Bagaimana caranya bisa tahu grafiknya naik atau turun? Maka kita harus membaca ini. Grafiknya naik apa turun? Turun, dokter. Iya, jelas turun. Kalau grafiknya turun, berarti action potensialnya naik apa turun? Kita bisa action apa enggak kalau grafiknya turun ini? Tidak bisa. Tidak bisa, turun. Inilah yang membuktikan bahwa pemberian sedang ini loh, min ini loh. Kan ion klor itu minus toh, Cl min toh. Berarti kan grafiknya turun ini, karena dia lebih banyak muatan positif negatif. Makanya pada pemberian penenang, sedatif hipnotik itu, benzodiazepin dan barbiturat, grafiknya turun, actionnya tidak ada. Actionnya tidak ada itu artinya apa? Ya itu tadi, relaksasi, mengantuk, membuat rasa cemas menjadi hilang, tidak ada aktivitas. Ya ini, karena ini ada di sistem saraf pusat, potensial aktivitas sarafnya menurun. Makanya terjadi inhibisi, dikeluarkan GABA dalam bentuk banyak, yang sangat banyak sekali.
Ya, seperti itu. Sampai di sini paham nggak ini, mahasiswa ini? Ini intinya ini, prinsipnya loh ini. Hal yang prinsip ini. Nah, ini kejadiannya dari sini. Benzodiazepin barbiturat masuk sebagai sedatif hipnotik, menempel di reseptornya, reseptor binding, kemudian provoke, ya, memprovokasi atau menginduce neuron untuk mengeluarkan GABA, gamma aminobutyric acid. Molekul GABA binding reseptor pada site-nya ya. Jadi site reseptor GABA terikat di sini. Nah, ketika GABA terikat, maka terjadi open channel. Open channel reseptor, ion chlor influx outer from inner cell, intraseluler, ekstraseluler, intraseluler, klor masuk, terjadi akumulasi ion negatif. Klor kan ion negatif ya. Apa yang terjadi? Nah ini, negatif kan berarti turun ini, lebih banyak di sini, dia turun. Aktivitas ektopotensial turun, ini yang mencerminkan terjadinya itu tadi relaksasi otot, pergerakan jantung menurun, semua aktivitas atau semua simptom akan terjadi penurunan. Ini yang menyebabkan mengantuk, relaksasi. Paham ya sampai di sini ya? Nah sekarang kalau yang CNS stimulan, ini kita mekanisme kerjanya dulu. Ini saya mungkin sampai jam 9 ya, karena jam 9 juga ada kuliah ternyata. Di farmakologi kelas F, FKH. Nggak tahu ini tadi dari pagi itu, jam 7, kelas C, 1 jam ya, ternyata saya baru sadar waktunya kok bisa seperti ini ya. Kelas tadi jam 7 kelas C, terus jam 8 kelas psikia, jam 9 kelas F, internasional kelas. Baik, tapi yang penting nanti saya terangkan prinsip-prinsipnya, nanti kan kita bisa ketemu di berikutnya mungkin ya, tentang obat-obat jantung dan pembuluh darah. Nah ini ekstremotial repolarisasi turun ya. Nah sekarang kalau saya menceritakan yang obat CNS stimulan, yang terjadi pasti sebaliknya. Cuma yang menempel di sini reseptornya berbeda. Reseptornya kalau CNS stimulan itu reseptornya adalah NMDA, karena di neurotransmitter molekul yang ada di sistem saraf pusat itu adalah aspartat dan glutamat. Ini aspartat dan glutamat. Reseptornya apa? Ini FGCC dan NMDA. N-metil diaspartat reseptor. Jadi sebenarnya ceritanya sama dengan ini. Nah, sama dengan ini sebenarnya. Cuma ini reseptornya kalau CNS stimulan, ini obatnya bisa macam-macam ya. Bisa doxapram, ya. Bisa stegnin misalnya ya. Ini reseptornya adalah reseptor aspartat atau glutamat, yaitu NMDA. Sama ya. NMDA. Begitu menempel pada reseptor NMDA, maka akan terjadi open channel ini. Channel reseptor akan terbuka, maka yang masuk itu bukan CL-min tetapi CA2+. Valensinya plus.
Ca2+. Nah, ketika masuk ion Ca2+, maka yang terjadi apa? Kita kembali ke action potensial. Grafiknya naik apa turun? Naik, Dok. Kenapa kok naik? Karena terjadi peningkatan aktivitas saraf pusat. Ya, terjadi apa karena itu? Ya, stimulan mesti naik, kita arahnya ke sana, tapi kan harus tahu awalnya ini kenapa kok bisa terjadi stimulasi. Kenapa kok harus naik? Ca2 plusnya masuk mungkin, Dok. Ca2+ masuk, terjadi akumulasi sehingga voltase ini lari ke atas, positif. Terjadi depolarisasi. Ini yang menyebabkan peningkatan action potensial di sini. Ya, paham ya? Makanya terjadi action potensi tinggi, apa yang terjadi fenomena klinisnya? Konvulsi, insomnia, tidak bisa tidur, hyperactivity, ya kan? Increasing anxiety, peningkatan aktivitas, rasa cemas, gelisah, dan sebagainya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, ini obat-obatnya. Ini obat-obat dari sedatif hipnotik, itu ada clorazepam, diazepam. Ini obat-obat penenang semua ini. Itu merek dagangnya Valium. Ini yang sering digunakan diazepam, kita penenang itu ya. Kemudian nanti dibaca sendiri. Kemudian ada beberapa obat yang memang golongan sedatif hipnotik selain benzodiazepin. Kalau benzodiazepin tadi kan golongan obatnya ini. Nah, kalau obat satunya adalah barbiturat. Nah, ini barbiturat. Golongan barbiturat ini seperti pentobarbital, pentotal, hexobarbital, fenobarbital, tiopental. Ini barbiturat. Barbiturat ini sama, dia sedatif hipnotik juga. Cuma barbiturat ini bisa sampai pada stadium anestesi atau bius. Kalau yang tadi mungkin sampai pada yang sedatif yang benzodiazepin sampai pada sedatif hipnotik. Kalau ini bisa sampai pada bius. Ya, jadi kalau barbiturat ini bisa sampai pada kondisi anestesi, teranestesi ya. Itu. Sama, mekanismenya sama. Jadi golongan barbiturat ini sedatif hipnotik, dia juga GABA, merilis GABA. Kan ini tadi ya. Ini pentamerik tadi ya, reseptornya. Jadi ada site-nya yang untuk GABA dan untuk, nah ini, barbiturat. Ada site-nya untuk barbiturat, ada site-nya untuk benzodiazepin. Sama-sama ketika barbiturat dan benzodiazepin diberikan, dia menempel pada reseptornya, maka GABA akan dirilis. Dikeluarkan, GABA keluar. Mekanismenya sama. Cuma kalau GABA ini, ya sama. Ini, Celmin. Sekarang yang stimulan. Ini yang stimulan. Stimulan tadi yang keluar apa? Ca2+ ya. Ca2+. Cara kerjanya ada dua model.
Yang pertama dia menghambat neurotransmitter yang inhibisi, tetapi yang keduanya neurotransmitter yang inhibisi tidak dihambat, tetapi yang stimulasi ditingkatkan kadarnya. Paham ya? Ini adalah obat-obat yang dipakai untuk menstimulasi sistem saraf pusat. Menstimulasi sistem saraf pusat. Blokade sistem penghambatan. Blokade sistem penghambatan ini artinya dia menghambat GABA dan glisin. Ini kalau kita lihat golongan metrazol atau strychnine, ini adalah menghambat glisin. Jadi menghambat glisin. Kalau glisin dihambat, berarti tidak terjadi pengeluaran GABA atau tidak terjadi pengeluaran atau masuknya ion klor ke dalam sel. Dihambat berarti stimulasinya yang kuat, yang menyebabkan konvulsi, medula spinalis, itu melakukan efek pada pusat vasomotor, peningkatan tekanan darah, peningkatan tonus otot. Jadi hampir semua aktivitas pada organ atau jaringan itu meningkat. Nah, kemudian yang pentylenmetrazol ini yang menghambat GABA. Yang menghambat GABA. Jadi sama, dia akan menstimulasi atau terstimulir semua ketika GABA dihambat. Excitability sistem saraf pusat meningkat, excitatory efeknya lebih kecil dibanding brikotoksin. Kemudian golongan channel stimulan yang lain adalah metilfenidat. Ini adalah turunan dari metilamfetamin. Ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas yang luar biasa karena dia merangsang aktivitas neurotransmitter yang terstimulasi, yaitu dengan melepaskan atau merilis norepinefrin, sehingga terjadi mekanisme simpatomimetik menjadi berkurang. Pelepasan norepinefrin akibatnya terjadi aktivitas seperti vasokonstriksi, peningkatan kardiak output, dan sebagainya. Ini termasuk dalam alfa-2 agonis. Anda bisa lihat, saya mengingat lagi, obat-obat sistem saraf otonom. Alfa-2 agonis. Agonis alfa-2 itu artinya apa? Peningkatan juga pada sistem vasokonstriksi. Ya. Ini alfa-2 agonis. Melepaskan aktivitas kanal C. Akibatnya terjadi hiperpolarisasi atau depolarisasi. Sama karena positif, aksen potensialnya tinggi. Alfa-2 agonis akan melepaskan atau merilis norepinefrin. Rilis efek norepinefrin menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas pada pembuluh darah, salah satunya adalah vasokonstriksi. Kemudian mengaktifasi GA protein. Apa yang terjadi ketika mengaktifasi GA protein? Maka akan terjadi penurunan atau blokade adenyl siklase, decreasing atau penurunan adenyl siklase. Padahal adenyl siklase berfungsi untuk degradasi ATP menjadi siklik AMP.
Kalau ini menurun, kemudian siklus KNP terjadi penurunan, maka akan terjadi peningkatan ATP. Peningkatan ATP inilah yang disebut sebagai doping, ya, energi. Makanya akan terjadi stimulasi. Terjadi stimulasi di sini. Ini efek dari CNS stimulan. Nah, ini absorpsi kinetiknya, absorpsi calon pencernaan besar. Ya. Ini golongan apa, metilfenida tadi ya. Nah, sekarang ada lagi obat yang untuk merangsang seluruh cerebrospinal, meningkatkan derajat perangsangan, ini doxapram sama niketamid. Pada dosis kecil intravena, peningkatan aktivitas kemoreseptor, karotis, jadi peningkatan aktivitas semua organ. Ya, rangsangan pada cerebrospinal. Nah, sekarang yang termasuk juga CNS stimulan itu yang paling sederhana atau yang paling ringan itu adalah derivat santin. Derivat santin itu ada teofilin, kafein, dan teobromin. Teofilin ini lebih tinggi daripada kafein, kafein lebih besar efeknya dibanding teobromin. Kafein ini kita dapatkan pada apa namanya, isolasi biji kopi gitu ya. Jadi alkaloid kopi, kemudian teobromin ini pada kita dapatkan pada daun-daun teh gitu ya. Ini kan juga termasuk dalam stimulasi apa, CNS stimulan ya, yang sifatnya ringan. Ini efek perangsangan CNS juga terjadi bisa kuat, ya, kontraksi otot jantung, dan efek diuresis. Efek diuresis ini akibat peningkatan kontraksi otot polos saluran kemih. Akibat stimulasi dari golongan teofilin, kafein, dan teobromin ini. Makanya kalau kita minum kopi itu kan menimbulkan efek diuresis ya, atau teobromin. Teobromin itu ada di daun teh atau minuman-minuman soft drink itu, ya. Seperti itu. Nah, ini bisa menyebabkan relaksasi otot polos bronkus karena menghambat enzim fosfodiesterase. Ini mirip agonis beta-2 adrenergic atau salbutamol. Pada CNS, terutama teofilin dan kafein untuk depresi. Jadi intinya pada CNS stimulan ini, golongan santin ini sebenarnya lebih ringan dibanding yang sebelumnya tadi ya, mulai dari strychnine, metrazol, doxapram, niketamid, kemudian juga apa tadi, metilfenidat ya. Itu yang paling kuat itu dalam meningkatkan stimulasi. Stimulasi pada pusat vasomotor, sistem stimulasi miokard menyebabkan peningkatan tekanan darah. Ini kalau kita minum kopi ya, kemudian ada pertanyaan apakah dapat meningkatkan tekanan darah? Ya bisa ternyata ya, karena mempunyai efek dua yang berlawanan. Ketika kafein itu menstimulasi pusat vasomotor dan stimulasi miokard, maka dia akan terjadi peningkatan tekanan darah. Tapi ketika kafein itu menstimulasi pusat vagus dan vasodilatasi, maka akan terjadi penurunan tekanan darah. Lalu bagaimana efek yang terjadi ya? Efek keduanya, resultannya. Itu sedikit meningkatkan tekanan darah. Ya. Seperti itu. Efek plus minusnya itu. Jadi mekanisme dari
kafein, derivat santin, teobromin, kafein, dan apa tadi satunya, teofilin ya, itu menyebabkan translokasi ion kalsium. Makanya ion kalsium yang masuk ke dalam sel terjadi aktivitas peningkatan akson potensial yang menyebabkan terjadinya stimulasi pada sistem saraf pusat. Peningkatan siklik AMP dan GMP ya. Akibat sistem tadi menghambat fosfodiesterase. Kemudian memblokade reseptor adenosin. Reseptor adenosin ini ketika diblokade maka akan terjadi peningkatan ion kalsium juga sama ya. Nah, distribusi seluruh jaringan sudah selesai. Habis. Jadi prinsipnya bahwa pemberian obat-obat sedatif hipnotik dan jenis stimulan ini dipakai untuk fungsi masing-masing ya. Pada hewan maupun pada manusia sama. Pada hewan misalnya ada kasus-kasus konvulsi, kemudian hiperaktivitas dan sebagainya, maka digunakan obat sedatif hipnotik. Dan ketika terjadi sebaliknya, ya, di mana hewan-hewan mengalami depresi, kemudian aktivitasnya berkurang, ya, maka perlu diberikan jenis stimulan. Ada pertanyaan sampai di sini, mahasiswa? Ada yang disampaikan, mungkin ada yang belum jelas. Cukup ya? Jangan saya cukup. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Nanti kalau ada yang belum dipahami bisa langsung menghubungi saya, akan saya jelaskan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Baik, Terima kasih, Dok.